Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu fakana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan imma yablughuna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala tanharuma wala taqulahuma qaulan karima. Jadi saya mengambil dari ayat Al-Qur'an yang berbunyi, ayatnya yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal mad'ulahu al-biradu warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Syekh Al-Zaitun bersama Umi dan keluarga, yang saya hormati wali kelas MIA A04 Ustadz Ahmad Rahmat Ibrahim, dan saya hormati wali kelas ketua kelas MIA 04 dan teman-temanku yang berbahagia. Puji syukur atas kehadiran Allah semata, karena berkat karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat dan salam mari kita tetap tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat karunia-Nya kita bisa menikmati Islam sampai masa kejayaan pada hari ini. Di sini kami selaku MC akan membacakan atur acara. Atur acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan Asma al-Husna. Yang ketiga, sambutan wali kelas. Yang keempat, penampilan orator. Yang kelima, evaluasi. Dan yang keenam, penutup. Mari kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita mulakan acara pada hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut pada acara yang selanjutnya, yaitu penampilan orator. Dan orator yang pertama, dia yang sangat penyuka gandum. Dan mari kita sambut orator yang pertama, Ali Saiban Hanif. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa aluhu al-matlulahu al-birahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Syekh Al-Zaitun beserta Umi dan keluarga. Yang saya hormati Ketua Majelis Guru. Yang saya hormati Ketua Kepala Madrasah Aliyah. Yang saya hormati Wali kelas MIA 4 Ustadz Ahmad Ibrahim. Dan yang saya hormati Ketua kelas MIA 11 MIA 4 Zaidan Salam. Dan yang saya banggakan teman-teman kelas 11 MIA 4. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang tiada tara. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang saat ini. Berdiri saya sini akan menyampaikan materi tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Orang tua, pasti kita semua punya orang tua. Tapi ada juga yang mungkin udah meninggalkan kita duluan. Nah, di materi kali ini saya akan membahas ayat Al-Isra surat ke-17 ayat 23 yang berbunyi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu
wabil walidaini ihsan imma yablughuna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala tanharuma wala taqulahuma qaulan karima. Yang artinya, dan janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuatlah baik kepada orang tuamu. Jika keduanya sudah berusia lanjut dalam pengawasanmu, jangan sekali-kali engkau berkata ah dan atau membentak kepada mereka. Nah, di ayat ini kan kita udah jelas nih, udah disuruh berbuat baik kepada orang tua. Nah, berbuat baik kepada orang tua. Habis itu, dan janganlah menyembah selain Allah. Nah, di ayat ini menjelaskan kita tuh agar apapun yang orang tua suruh, apapun yang orang tua minta, itu agar dilakukan. Jangan menyembah selain Allah. Nah, Allah tuh ya cuman Tuhan satu-satunya sebenarnya di bumi ini. Hanya satu-satunya Tuhan di bumi ini. Habis itu, nah, di artinya lagi itu ada, jika dalam pengawasan lanjut, jangan sekali-kali engkau berkata ah. Nah, di sini nih kita ditekankan atau diwajibkan bahwa melawan orang tua atau ya semacam itulah. Kita tuh berkata ah aja nggak boleh, apalagi ya mau ini ngebantah, membentak atau apalah, mau ajak ribut, itu aja semuanya itu sebenarnya nggak boleh. Nah, kenapa kita tuh harus berbuat baik dan mengikuti perintahnya orang tua? Nah, di sini nih ada 3 poin. Yang pertama itu bahwa orang tua itu sudah susah payah dengan keringatnya, dengan segala usahanya untuk mendidik kita dari yang masih belum tahu apa-apa, semacam kertas putih yang belum ada nodanya, sampai kita sudah diisi dengan hal-hal yang positif. Habis itu yang kedua itu, oh ya, kita tuh adalah belahan jiwa dari kedua orang tua. Nah, kenapa disebut belahan jiwa? Karena kita nih udah mendarah daging. Orang yang paling dekat dalam hidup kita, belum dari mana kita belum tahu apa-apa, dari apa yang kita kerjakan misalnya salah, pasti yang pertama kali ngingetin tuh orang tua. Nah, poin yang ketiga itu adalah orang tua itu harus memberi kita nafkah. Nah, nafkah yang dibutuhkan kita tuh harus dibeli oleh orang tua. Nah, itu 3 poin yang harus kita menjadi faktor kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua. Nah, di ayat selanjutnya itu, dan janganlah kamu membentak keduanya. Nah, membentak. Tadi aja kata ah aja nggak boleh, apalagi membentak. Nah, itu tuh udah dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang tua itu udah orang yang bisa dikatakan orang yang paling berjasa dalam seumur hidup kita di dunia. Karena orang tua selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Jadi sebagai anak, sebagai orang yang mempunyai orang tua, kita tuh harus selalu mengikuti orang tua kita. Apapun yang dipintainya, meskipun mungkin menurut kita salah, tapi sebenarnya tuh ada maksud lain yang sebenarnya tuh untuk meluruskan dan membenarkan kita ke yang lebih baik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat ilmunya. Yang sempurna hanya Allah semata, saya hanya manusia biasa. Sekian dari saya, walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Ya, menuju ke orator selanjutnya. Dia adalah seorang penonton setia dan player badak abadi serta penulis buku jurnal. Dia tuh seorang sekretarisnya anak kelas. Dan kita panggil saja, yaitu Arik Zakin Hibrizi. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke. Pertama, Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad wa aluh wal mad'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Sama yang saya hormati Ustadz Rahmat Ibrahim selaku wali kelas saya sekaligus pengajar bahasa Indonesia di kelas saya. Kedua, tak lupa pula kita hormati Zaid dan Salam selaku ketua kelas dan teman-teman saya yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah, yang mana berkatnya lah kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat di dalam kelas kita yang kelihatannya sangat bersih ini. Kedua, tak lupa pula kita ucapkan salawat serta salam kepada baginda Muhammad SAW berserta sahabat dan keluarga. Karena berkatnya lah kita yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Oke, saya berterima kasih kepada para MC karena telah memberikan saya tempat dan waktu untuk menyampaikan pidato pada hari ini. Pidato yang akan saya sampaikan pada hari ini berjudul Tujuan Penciptaan Manusia di Muka Bumi. Jadi sebelum saya memulai pidato ini, saya akan menyampaikan dasar dari mana saya akan menyampaikan pidato pada hari ini. Jadi saya mengambil dari ayat Al-Quran yang berbunyi, ayatnya yang berbunyi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Jadi sudah sangat jelas dalam ayat ini Allah menyampaikan kalau kita itu diciptakan ke dunia ini tuh ya cuma buat beribadah. Buat apa sih kita dihidupin ke dunia ini? Emang kita dihidupin ke dunia ini buat tidur doang di kelas? Nggak ngapa-ngapain gitu, nolep-nolep, nggak guna. Ya kita di sini tuh udah ditegaskan. Ini dalam ayat Al-Quran. Ini buku pedoman kita. Kita sebagai umat Islam, kita berhadapan dengan Al-Quran ini. Nah, jadi ya di situ. Namun beribadah tuh bukan cuma sholat, baca Al-Quran. Jadi maksudnya beribadah sini tuh bisa kita tuh semua itu diawali dengan niat. Segala kegiatan positif apapun itu kalau diawali dengan niat maka akan bernilai ibadah. Contoh, misalnya kita belajar, tapi niatnya kita buat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan bernilai ibadah kepada ibadah sama Allahnya. Nah, habis itu misalnya kita pengen BAB. Nah, BAB itu kita niatnya, ya Allah, semoga setelah saya BAB ini saya akan lebih lancar lagi buat beribadah kepada Allah. Nah, itu akan juga bernilai ibadah. Nah, jadi ibadah itu jangan terfokus kepada sholat dan baca Quran saja ya. Ya, udah sih saya nyampein itu aja. Harapan saya semoga setelah saya nyampein ini kalian semua jadi lebih terbuka lah pengetahuannya tentang ini. Dan jangan lupa kenapa kita hidup di dunia ini tuh bukan cuma buat ya hal lain lah, bukan cuma buat tidur doang di kelas. Ya itulah pokoknya kita beribadah kepada Allah. Tujuan utama kita dihidupkan ke bumi ini kita buat beribadah kepada Allah. Ya mohon maaf bila saya ada banyak salah kata. Saya akhiri, haza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Oke, selanjutnya mari kita sambut orator selanjutnya. Dia itu seorang yang sangat sensitif akan kebersihan. Dan dia tuh pasukan pengibar bendera Sangsaka Merah Putih. Dan dia tuh orang yang satu-satunya yang tidak suka bermain video game. Oke, tidak lama lagi mari kita sambut Bayu Ridho Ibrahim. Padanya dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla Ali Muhammad wa alu wal mad'u lahu al biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Rasulullah, amma ba'du. Rabbi sholli sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim selaku pembina ceramah, dan yang terhormat Ketua Kelas Jedan Salam serta jajaran, dan teman-temanku yang berbahagia. Salawat serta salam, mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya bisa berdirinya saya di sini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya di sempena tempat kita yang berbahagia ini. Selawat serta salam kita cerahkan kepada Nabi Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan dan telah memperjuangkan dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti hari ini. Berdirinya saya di sini ingin berpidato atau berceramah tentang yaitu judulnya hidup ini adalah kompetisi. Jadi kita di sini mumpung masih ada waktu untuk belajar dan terus untuk mencari ilmu sampai tua nanti juga bisa sih. Yang paling penting adalah kita harus tetap berusaha belajar, memperdalam ilmu, diperdalam apa yang udah diberi oleh orang tua, kita laksanakan dengan baik. Apa yang diinginkan orang tua kita laksanakan dengan baik. Dan khususnya kita sekolah telah dibiayai oleh orang tua. Jadi kita harus beri tanda terima kasih kepada orang tua. Tanda terima kasihnya bagaimana? Ya kita sebagai pelajar maksudnya belajar dengan giat, menghormati guru, belajar dengan tekun, jangan pernah tidur di kelas. Kita di sini berkompetisi hidup. Jadi jangan ngebayangkan hidup itu santai, berleha-leha. Tidak. Di sini kita sama-sama berjuang untuk masa depan yang indah. Dan dari kalian semua pasti mempunyai suatu cita-cita tersendiri. Jadi bagaimana tercapai cita-cita itu? Nah, dari dalam diri Anda harus melihatkan menciptakan suatu keinginan yang besar untuk menjadi orang, misalnya orang yang mempunyai duit banyak, orang kaya raya. Soalnya kita kalau udah kaya semua bisa terbeli apa yang kita inginkan. Tidak ada yang bisa di dunia ini tanpa uang. Uang itu paling dibutuhkan di dunia ini. Jadi pesan dari saya, tetap bersemangat, jangan pernah menyerah. Millions of humans want to beat you. Yang artinya jutaan manusia ingin mengalahkan dirimu. Jadilah tetap yang terbaik dari orang yang lebih baik. Cukup sekian ceramah saya hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata karena saya hanyalah orang biasa. Saya akhiri Assalamualaikum merdeka. Ya, menuju ke orator selanjutnya. Dia adalah seorang ahli fisika. Seorang tematik lah pokoknya. Pintar, cerdas, dan orangnya fast hand. Nah,
kita langsung saja panggil kepada Fikri Gumilang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad wa alu wal biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ibrahim selaku wali kelas 11 MIA 04. Yang terhormat kepada ketua kelas 11 MIA 04, kepada serta berterima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya serta teman-teman yang saya banggakan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan rasa kepada kita sehingga kita dapat hadir pada hari ini, pada siang hari ini dalam acara ceramah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga kita dapat menikmati kejayaan Islam hingga saat ini. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan suatu ceramah yang berjudul tentang larangan berbuat zina. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu fakana fahisatan wa sa'a sabila. Yang artinya janganlah engkau mendekati zina. Sesungguhnya zina itu merupakan jalan menuju suatu keburukan. Nah, dalam ayat ini kita dapat ambil suatu makna yang sangat berharga, yaitu dengan kita tidak untuk mendekati zina. Kita mendekati zina aja sudah termasuk dilarang, apalagi berbuat zina. Nah, sedangkan itu dengan kita menghindari zina atau tidak mendekati zina, hidup kita akan baik-baik saja. Nah, dalam artian zina ini yang belum tahu, kita dapat mengartikan zina ini suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bagaimana tidak semestinya atau di luar batas otak manusia. Nah, dalam sebab itu kita sebagai manusia yang beriman dan memiliki suatu ajaran yaitu Al-Quran, kita dilaranglah untuk mendekati zina karena zina akan memiliki suatu banyak dampak yang tidak positif. Dengan begitu, dengan kita tidak mendekati zina, hidup kita akan tenang, damai, dan tidak terjerat oleh masalah. Nih, banyak sekali dampak negatif dari suatu zina. Dari kita dapat kena suatu penyakit, yang penyakit itu seperti HIV dan AIDS, yang disebabkan oleh hubungan seksual. Dengan begitu, kita dapat terhindarnya. Lalu akan mengangkat harkat martabat dan tidak menghancurkan harkat martabat seseorang dengan kita tidak melakukan zina itu. Karena dengan kita melakukan zina, kita tuh harkat martabat kita tuh seperti hancur lah kalau kita udah namanya masuk ke dalam lingkaran zina. Nah, dan oleh sebab itu pesan dari saya dan khusus saya, janganlah sekali-sekali kita untuk mendekati zina. Karena zina itu suatu jalan yang buruk yang tidak disenangi oleh Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, hadza wallahu yarana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Kita akhiri dulu ceramah pada hari ini karena keterbatasan waktu, karena saat ini kita sedang belajar. Dan tonton terus video kita di 11 MIA 04 ini, dan jangan lupa share, komen, dan subscribe serta share channel ini. Sekian, hadza wallahu yarana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Subscribe and share. Salam toleransi perdamaian. Oke.